Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas tips untuk IELTS listening section ya. Jadi ada beberapa tips. Ini fundamental yang sangat-sangat penting untuk dipahami untuk tes IELTS listening ya gitu. Jadi wajib untuk betul-betul menyimak video ini sampai ujung. Ada sangat-sangat penting informasinya ini ya. Nah, ini masih introduction. Sebenarnya sudah saya jelaskan juga di video awal ya, di awal pertemuan. Kita bahas aja di sini, nggak apa-apa. Nah, yang pertama, how many questions for each section? Jadi tentunya ada 40 total ya, total 40 total. Kemudian each section itu 10 ya. 10 nomor ya, 10 numbers. Oke. Jadi ada 10 nomor ya setiap sesi. How many speakers will you hear? Jadi karena ada 4 sesi ya, ada 1, 2, 3, 4. Nah, ini di sesi pertama ini 2 orang ya, 2 speakers. Kemudian ini monolog, 1 speaker, ini 2 atau 3, ini 1 orang ya, 1 orang dosen. Nah, what would be the topic? Jadi topik apa? Nah, untuk 3 dan 4 ini topik akademik ya, ini akademik. Untuk 2 dan 1 ini out of academic, sosial konteks ya, di luar akademik lah istilahnya, di luar kampus. Nah, untuk yang tadi yang nomor 3 ini antara misalkan dosen dengan mahasiswa sedang diskusi tugas, atau mungkin mahasiswa dengan mahasiswa lainnya ya. Tugas mungkin bahas tugas kan begitu misalkan. Nah, kalau nomor 4 ini dosen saja yang menjelaskan sendiri. Jadi istilahnya memang monolog ya, lecture gitu. Jadi ada memang dosen yang menjelaskan materi sendiri di sini ya, nggak ditemani bicara dengan siapapun. Ini 1 orang aja untuk speaker 4. Yang 1 dan 2 ini konteks sesuai, misalkan book a hotel, book flight ya gitu. Nah, do you have to write the exact words you hear? Yes, pastinya yes, of course. Jangan pernah mau ubah sedikit pun. Salah spelling itu bisa dianggap salah jawaban ya. Jadi jangan sampai cuma gara-gara salah spelling malah kekurangan nilai 1 kan, sangat krusial untuk IELTS listening. Is spelling important ya? Yes, of course it is. Can you write on your textbooks? Yes, bisa ya. Jadi beda dengan tes TOEFL. So, ada teman-teman yang familiar dengan tes TOEFL. Kalau tes IELTS itu kita bebas ya, coret-coret, mau listening, reading, semua kita bebas untuk mencoret. Nah, di sini when you transfer your answers to the answer sheet, jadi ada 10 menit ya. Setelah kita kerja, misalkan kita dengar audionya itu selama kurang lebih 30 menit, kita akan diberi waktu 10 menit untuk memindahkan jawaban kita ke lembar jawabannya. Jadi pada saat kita kerja tes listening itu, kita belum kerja di lembar jawabannya. Jadi jangan kerja di lembar jawabannya, tapi kerja di buku tes. Itulah bedanya dengan TOEFL. Yang dulunya TOEFL itu TOEFL ITP ya, dilarang untuk mencoret ya gitu. Itu yang berbeda. Jadi 10 menit ini sangat-sangat bermanfaat, karena selain kita transfer jawaban, kita juga bisa cek spelling kita, percantik tulisan kita. Jangan sampai sebenarnya jawabannya benar, tapi karena susah dibaca oleh examiner malah disalahkan ya. Oke, some basic tips. Can you do spelling correctly? Jadi pastikan bisa spelling ya. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, and Z. Or Z. Ya, jadi pastikan betul-betul bisa spelling ya. Sampai tidak tahu, ini krusial karena banyak soal spelling di IELTS yang maksud saya dia pasti diujikan pasti diujikan di section 1. Tadi kan ada 4 section. Jadi sayang kali kalau misalkan nilai hilang cuma gara-gara spelling. Nah, bagaimana misalkan ini kan U. Kalau misalkan ini kan kita baca W, ini juga W. Ya, yang mana di sini? Kalau misalkan speakernya bilang W yang ini kah atau yang di atas? Nah, W bahasa Inggris ini agak jarang. Ini agak jarang ya. Tips pertama, U ini sebenarnya agak jarang dalam bahasa Inggris. Jadi kemungkinan besar yang dimaksud adalah yang ini. Kedua, sebelum spelling mereka akan katakan, misalkan brown ya. Misalkan nama orang mungkin brown ya, like gini. Jadi mereka katakan brown like the color. Jadi misalkan W ya, mereka akan katakan ini W misalkan ya. Nah, dari awal mereka pasti sudah baca katanya brown. Kita sudah bisa tebak, oh brown ini yang dimaksud situ adalah kata W ya gitu.
Jadi umumnya kalau bilang W itu berarti dia mengarah ke W ini ya. Bahkan ada saya baca referensi itu dikatakan hampir tidak pernah ini ya ada U. Jadi ini aja yang biasanya W. Nah sekarang how do you spell 444? Nah, ini spellingnya tentunya ada beberapa cara ya. Dan ini sangat-sangat tergantung dari pihak speakernya ya. Misalkan ini di spell bisa speakernya katakan 444. Nah, itu satu cara. Cara kedua mungkin dia katakan triple four, bisa kan? Boleh juga speakernya bilang double four four, jadi 4 double four kan gitu. Double four ini kemudian four, nah, bisa. Atau mungkin dia bilang lagi 4 double four, nah, bisa juga gini ya. Jadi it really depends on the speakers ya. Jadi betul-betul perhatikan apa yang diucapkan. Kemudian numbers ini juga harus paham karena banyak juga nanti mata uang ya yang ditanyakan ya untuk mata uang. Misalkan ini kita baca 4 pounds 50 pence. Jadi pence ya. Kalau Amerika dolar dia dibaca misalkan ini di sini ini ya, misalkan ini. Ini berarti dibaca 4 dollars 50 cents kan, 50 cents. Sen ini sama dengan pence. Ini pence ya, pence untuk UK ya, pound sterling. Ini untuk dollar yang di bawah ini ya, ini dollar Amerika ya. Jadi ini 4 pounds 50. Bisa kita baca 50 pence, bisa saja 50 saja sama dengan ini. 4 dollars 50 cents atau 4 dollars 50. Tidak ada masalah ya. Nah, yang ini berarti kita akan baca 454 pound 60 ya. Jadi pound 60 ya. Jadi kalau 100 itu ada n-nya ya, n. Ini misalkan ini kita baca 658. Ini 6980. Jadi kalau untuk British itu umumnya 100 itu yang pakai n ya, n. Kalau 1000 itu nggak pakai. Jadi 100 aja yang pakai n ya. Dari 6980 ya gitu. Nah, dan perhatikan tanda koma ya. Kalau dalam bahasa Inggris tanda koma itu berarti dia bermakna ribuan ya. Jadi misalkan ini ini 1000 ini maksudnya ya. Nah, berbeda dengan Indonesia. Kalau Indonesia kan koma itu berarti satuan kan. Pokoknya bukan ribuan ya gitu. Misalkan kalau misalkan 2,5 bahasa Indonesia ini Indo ya. Kalau bahasa Inggris ini kita akan tulis 2 pakai titik ya, pakai 5. Ini English misalkan kan gitu. Jadi perhatikan ya, itu berbeda, terbalik penggunaan koma dan titik. Nah, kemudian kadang siswa itu tertipu dengan ini ya. Karena memang kan kadang kita itu speaker terlalu cepat, dia mungkin bilang 18. Seakan-akan kita dengar 80 ya. Kalau 18 itu agak panjang ya, 18 ya. Kalau 80 cepat kan. 17 ya, 17 tin-nya panjang situ, jadi agak panjang situ ya, 17. Jadi betul-betul harus jeli mendengar ya, jangan sampai dikatakan kayak 14 dibilang 40 dan 14 ya, itu agak menantang juga. Nah, next ini yang tadi kalau cara normal ya, kita mungkin bisa baca 2500. Nah, tapi ada cara yang biasanya kurang agak casual ya, kurang formal istilahnya. Kita bisa baca juga 25, jadi dia jadinya begini, 2500 ya. Jadi 2500, 2500 ya. Jadi ini tidak ada memang konteks Indonesia. Kalau kita konteks Indonesia kan pasti katakan 2500. Tidak mungkin kita katakan 2500 ya. 2500 ya, tidak. Tapi kalau konteks bahasa Inggris itu bisa kita katakan 2500. Itu berarti artinya 2500. Misalkan ini misalkan 27. Nah, 2700 bisa kita katakan 2700. Jadi itu tidak ada masalah ya. Ini 18.800, 1800 ya gitu. Jadi itu semuanya benar ya. Jadi betul-betul hati-hati nanti untuk di listening. Kita bersihkan dulu, lanjut. Nah, untuk penulisan ukuran bisa kita katakan jarak ya, 25 meters bisa pakai S atau mungkin M saja tapi singkat ya, bisa 25 M juga. Bisa juga penulisan British dan Amerika ini ya. Ini yang USA seingat saya, ini yang British ya, UK. Jadi nggak ada masalah mau pakai spelling British kah, mau pakai British Amerika, nggak ada masalah ya. Kemudian 19 km ya, sama dengan tadi ini. Jadi nggak ada masalah ya, nggak ada S-nya di sini ya kalau disingkat. Tuh, yang kecuali kalau nggak disingkat dia pakai S. Nah, selain itu harus pahami juga nationality ya. Jadi biasa juga nationality itu diujikan. Jadi familiarkan diri ya, misalkan Indonesia, negaranya kan Indonesia. Family
nationality-nya itu adalah Indonesian ya gitu. Orangnya kan. Kemudian bahasanya juga Indonesian ya gitu. Misalkan ini Frenchman or French woman, ya ini orangnya. French ini bahasanya, language-nya ini country-nya kan. Jadi usahakan agak familiar untuk nama-nama negara ya. Nah, kemudian juga harus tahu juga sistem baca jadi cardinal number ya. Jadi satu ini kan 1 2 3 4 5 6 ya. Kalau yang ordinal first, second, third, fourth, fifth ya. Jadi harus dihafal itu ya. First, second, third, fourth. Ini jangan sampai nanti jawabannya first malah tulis satu, ini bisa salah ya. Kecuali untuk penanggalan ini semuanya benar ya. Misalkan kan kalau penanggalan kita pakai ordinal number kan, first, second, jadi bukan 1 2, bukan 1 2, tapi first, second ya, yang pertama, kedua, tanggal kedua gitu maksudnya. Jadi bisa kita tulis misalkan tanggal 3 Maret bisa ditulis third pakai RD March, atau mungkin dibalik March pakai T3 tidak ada RD-nya. Ini juga tidak ada masalah ya. Jadi semuanya benar. Ini cuma masalah penulisan, ini penulisan USA, ini penulisan British ya. Jadi nggak ada masalah. Nah, kemudian ini banyak saya lihat kurang dipahami oleh para students ya. Kadang mereka ini kan setiap, jadi kan ada 4 sesi kan, 2 3 4. Nah, setiap sesi ini biasanya dikasih waktu sekitar 30 sampai 45 menit. Pokoknya setiap jenis soal ya, itu dikasih waktu biasanya. Nah, itu waktunya harus dipakai untuk baca soal ya. Jangan sampai nggak baca soal. Misalkan ini pada saat ini 30 detik, berapa detik sebelum recordingnya dimulai, itu kita bisa mendapatkan general idea di konteks baca soalnya. Oh, ini tentang ini tentang apartemen, ini tentang hotel, ini tentang tugas mahasiswa ya. Kan sama konteksnya kalau misalkan kita lagi ada teman-teman yang kumpul, kemudian kita mau join, pasti kita akan bertanya ini apa yang dibahas. Nah kan kalau nggak kita tahu yang dibahas, pasti kita susah tangkap apa yang sedang mereka bahas sebenarnya. Susah tangkap untuk detail-detailnya. Nah itu kan penting di listening ya. Nah, tidak hanya bahasa Indonesia, bahasa Inggris ya, tentunya bahasa Indonesia juga ya. Bahasa apa saja, pokoknya harus tahu dulu topik umumnya. Maka harus baca ya, jangan sampai tidak dimanfaatkan waktunya. Kemudian sambil membaca juga kita harus predict the answer. Jadi kita tahu misalkan apakah yang dibutuhkan cuma nomor plat, atau mungkin tanggal lahir, atau mungkin jam suatu pesta gitu kan. Oh ini dicari nama orang. Oh berarti saya tinggal tunggu mana nama orangnya. Misalkan tanggal pesta yang dibutuhkan. Oh tinggal saya tunggu tanggalnya saja, tanggal berapa disebut. Nah gitu ya, biar lebih fokus ya gitu. Kemudian cara bisa lebih paham juga, cara bisa prediksi answer itu bisa menggunakan underline keywords ya. Misalkan begini kan, name, ini yang simple ya. Berarti oh ini name, berarti sini pasti nama gitu kan. Ini yang simpelnya misalkan. Nah, sama dengan reading, di IELTS listening juga itu dia mainkan sinonim. Jadi lain yang speaker di recording katakan, lain juga di soal. Misalkan di recording mungkin dikatakan price, tapi di soal bilang fee. Atau mungkin location di recordingnya soalnya pakai place. Drawback, kekurangan, disadvantage ya, an effect, impact, dangerous, risky, berbahaya kan, beresiko kan, ini berbahaya. Reduce, mengurangi, make some cuts ya, membuat beberapa pemotongan ya, pengurangan gitu kan, reduction. Kemudian improve the shade. Nah, ini artinya memperbaiki apa istilahnya, tempat teduh gitu ya, menambahkan atau memperbaiki tempat teduh. Sama dengan plant trees, jadi menanam pohon. Kalau orang menanam pohon kan berarti untuk meningkatkan ini kan juga, untuk memperbaiki tempat orang berteduh kan gitu. Jadi betul-betul harus perhatikan bahwa dia pasti soalnya pakai sinonim itu ya. Nah kemudian di IELTS listening juga itu mereka akan menggunakan distractor ya. Jadi ada selalu pengganggu ya. Misalkan di sini I got it wrong that ini misalkan ini ya. Misalkan speakernya menjelaskan nomor seseorang. Misalkan ada yang bertanya ya, could you give me Alan's number? Misalkan minta nomornya Alan's. Kemudian si speaker bilang, oh the number is 085 blah 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 blah, and she said
oh sorry, I got it wrong, the correct number is bla bla bla, atau mungkin the new number is bla 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 gitu ya. Jadi kadang mereka distract gitu, dia kasih dulu data satu, nomor satu, kemudian mereka batalkan lagi, oh bukan itu, salah itu, ini yang benar ya. Atau mungkin caranya misalkan, sorry that number is no one, the new one will be bla 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 ya gitu. Jadi mereka pokoknya itu di soal higher listening itu mereka ini ya cari cara bagaimana bisa betul-betul ya seakan-akan kita anggap menipu kita ya. Jadi mereka mau tahu apa kita betul-betul paham yang dikatakan ya gitu. Kalau sekedar satu nomor aja disebutkan, pasti siswa yang tidak paham juga langsung tahu aja, tulis oh nomor sudah gitu kan. Nah kemudian cara lain misalkan ini kan diberi jam ya sini, misalkan jam 1 PM, kemudian ada 15 minutes, kemudian ada at noon. Nah mungkin dikatakan di sini break. Nah, kemudian titik add gitu kan. Di sini titiknya kan, breaknya kan. Nah, mungkin di sini yang diminta jam berapa istirahat kan. Nah, sebelum mereka katakan the class starts 11 a.m. and finish at 1 p.m. But we'll have a break for 15 minutes at noon, ya kan. Nah, kan boleh jadi orang di sini menulis 11 a.m. Kalau nggak terlalu dengar kan jam berapa istirahat kan gitu. Finish misalkan penipunya 1 PM, 11 AM mungkin, atau mungkin 15 ya, jam 3 sore kan bisa, boleh jadi tertipu juga kan. Nah, ini mungkin dia masih kata pakai break, mungkin di sini nanti diganti will have some misalkan some rest, will take some rest ya kan, some rest, will rest, atau mungkin will take some rest for 15 minutes before another class misalkan ya, before we start another class ya. Jadi gitu betul-betul kita harus pastikan ya, perhatikan jangan sampai kita malah menulis pengecoh ya di strukturnya gitu. Nah kemudian tidak semua letter itu will be spelled ya. Misalkan jawabannya adalah brownie ya, brownie, I don't know, it's a name ya. Nah mungkin dia bilang brown like a color, like the color with an e at the end ya. Misalkan jadi brown, misalkan kan minta could you spell that please. That's brown like the color but with an e at the end ya. Berarti brown like a color, like the color ya, jadi seperti warna ya. Kemudian ada tambahkan e at the end. Nah, ini jawabannya brownie ya. Jadi betul-betul kita harus perhatikan ya gitu. Kemudian understand the instructions, ini yang penting ya. Misalkan ini the expo will be useful because there will be more than bla 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 expressed there. Ini no more than one word, jadi one word and or a number. Ini bisa juga number ya, gitu kan. Jadi one word ya, and or one number. Nah, kita lihat mana yang benar di antara pilihan ini ya. Jawaban siswa misalnya pertama 250 ini salah ya, salah spelling kan gini. Yang benar kan 50 ya, gitu. Yang kedua ini bisa ya, jadi 250 computer experts ya, jadi para ahli komputer. Nah 250 kan number kan, komputer ini word, jadi benar ya, satu nomor satu word ya. 250 computers. Nah ini sebenarnya nggak salah ini ya, ini nggak salah ini, tapi yang salah computersnya ya. Kan kalau ada noun ketemu noun ya, misalkan noun ketemu noun ini, yang di sini tidak boleh no plural ya, tidak boleh plural ya. Jadi kita bilang computers di sini ya, computer experts ya, pak ahli komputer gitu ya, experts. Tidak boleh kita bilang computers experts, itu tidak boleh ya. Itu namanya kesalahan grammar ya, karena kan di sini dia berfungsi sebagai adjective ya, gitu. Noun yang berposisi adjective. Kalau ada noun berposisi adjective itu tidak boleh jamak ya gitu. Nah kemudian yang next ini jadi salah ya, karena ada s-nya, penambahan s-nya tadi. Ini over 250 computer. Kita lihat dua kata ya, over and computer, salah karena lebih dari satu kata. Kemudian ini dua kata juga, computer and experts, jadi salah. Dan selain itu di sini di soal sudah ada kata experts, jadi tidak butuh lagi experts ya gitu, tidak butuh lagi. Kemudian ini dua kata juga, pasti salah. Kemudian ini 250 computer, nah, ini benar ini ya. Jadi 250 itu, jadi misalkan gini ya, ini one, ini kan satu nomor ya, number one misalkan. Kalau kita tulis di jawaban one, ini juga dihitung satu nomor ya, tidak masalah. 50 satu nomor kan, kalau kita tulis begini 50 juga dianggap satu nomor ya, jadi nggak ada masalah. Ini nggak dianggap kata, dia dianggap nomor ya. Sama ini 250 ini ya,
200 ditulis bilangannya kan gitu. Jadi 250. Ini benar. Nah, yang di bawah juga ini benar ya. Jadi kan satu nomor aja. Nah, ini kan jadi bisa jawab more than 250 computer experts, bisa juga dijawab yang ini ya di bawah. Atau 250 aja experts deh. Secara pola itu benar ya, secara instruksi benar. Nah, kemudian yang terakhir ini ya. Jadi semua jawaban itu pasti berurut di listening. Jadi jangan khawatir ya. Tak mungkin langsung loncat-loncat di soal nomor 5, langsung loncat ke 9, atau mungkin nomor 1 ke 4, 4 ke 1 lagi, enggak ya. Jadi dia pasti berurut kok. Jadi bisa fokus ya. Jadi tinggal ikuti soal sambil dengar recording. Ya, agak berbeda dengan untuk reading ya gitu. Yang ada kadang yang tidak berurut. Oke. So that's all untuk introduction-nya. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.